Sutra teratai yang menakjubkan, bab 11 kemunculan stupa mustika, Xun Fa Xiang Sutra teratai episode 1292. Tathagata menekan dengan jari tangannya dan pintu stupa terbuka. Sekarang Tathagata menekan dengan jari tangannya. Pintu stupa Prabhutaratna seketika terbuka. Dan semua orang dapat melihat Buddha Prabhutaratna. Setiap orang memiliki stupa Prabhutaratna. Setiap orang memiliki Buddha Prabhutaratna. Hanya saja sekarang Buddha ini belum responsif, belum bisa menekan dengan jari tangan, sehingga pintu stupa belum terbuka dan Prabhutaratna belum tampak. Mari kita lihat dan baca catatan tangan ini dengan sungguh hati. Saat ini, stupa Prabhutaratna menggambang di udara. Buddha Sakyamuni demi memenuhi harapan para hadirin dan ikrar dari Buddha Prabhutaratna juga. Tetapi sebelum stupa Prabhutaratna dibuka, harus terlebih dahulu mengumpulkan belahan raga Buddha. Setelah belahan raga Buddha terkumpul dan semua hadirin hanya memiliki satu harapan untuk bisa melihat Buddha Prabhutaratna di dalam stupa sekarang. Buddha Sakyamuni, Tathagata, menekan jarinya di pintu stupa Buddha Prabhutaratna. Beliau menggunakan jarinya untuk membuka pintu stupa dari Buddha Prabhutaratna. Pintu pun dengan segera terbuka. Beliau hanya menyentuhkan jarinya dengan lembut. Bukan berarti beliau harus membuka pintu dengan sekuat tenaga. Tidak perlu. Beliau hanya menyentuh pintu dengan satu jari dan pintu pun terbuka. Dengan demikian, kita dapat mengetahui setiap orang dapat melihat Buddha Prabhutaratna. Di saat pintu terbuka, maka semua orang segera bisa melihat Buddha Prabhutaratna. Setiap orang memiliki stupa Prabhutaratna. Ini memberitahukan kepada kita bahwa setiap orang yang memiliki stupa Prabhutaratna dan stupa dari setiap orang terdapat satu sosok Buddha di dalamnya. Untuk membuka pintu stupa dan melihat Buddha sesungguhnya tidak sulit untuk dilakukan. Hanya memerlukan sentuhan jari kita dan pintu stupa pun akan terbuka. Oleh karena itu, setiap orang memiliki Buddha Prabhutaratna. Semua orang tidak hanya memiliki sebuah stupa Prabhutaratna. Setiap orang juga memiliki satu sosok Buddha Prabhutaratna. Hanya saja, sekarang Buddha ini belum responsif. Saat ini kita semua, Buddha yang ada di dalam batin kita masih belum responsif. Buddha Sakyamuni dapat mengumpulkan kembali semua belahan raga Buddha. Sebelumnya telah memberitahukan kepada semua orang. Dharma yang seharusnya dibabarkan sudah dibabarkan oleh Buddha dan juga telah membahas kekosongan dan keberadaan. Mulai dari kendaraan kecil, kendaraan menengah, dan Dharma Agung. Sang Buddha telah membabarkannya. Namun, apakah semua dharma yang kita pelajari dapat dikumpulkan? Di dalam batin kita, saat ini kita semua masih belum cukup. Meskipun Sang Buddha telah memberikan peramalan kepada murid-muridnya, karena Sang Buddha telah memberikan peramalan kepada murid-muridnya, apakah seperti itu cukup untuk mencapai kebuddhaan? Masih belum. Setelah menerima pelamaran, harus memulai dari awal lagi dan memutuskan kita harus mempraktikkan ajaran kendaraan besar. Kita harus mempraktikkan ajaran kendaraan besar. Setelah membangkitkan tekad, maka harus mempraktikkannya
dalam tindakan nyata. Oleh karena itu, saat ini hanya membangkitkan tekad pada zaman Sang Buddha agar setiap orang dapat mengingat kembali Dharma, dan setiap orang harus mengingat kembali semua ajarannya. Di depannya sudah ada 3 tahapan yang sudah dipaparkan. Tahapan pertama adalah agar semua orang tahu kehidupan manusia adalah menderita, sama seperti rumah terbakar. Harus segera terbebas dari rumah terbakar. Semuanya mulai memahami, karena sesepuh di luar ada menyediakan 3 kereta agar semuanya segera keluar. Ada kereta rusa, ada kereta kambing, ada kereta lembu besar. Kereta lembu putih besar. Dekorasi dalamnya begitu bagus. Di dalamnya terdapat banyak benda-benda berharga. Semuanya seharusnya memilih kereta lembu putih besar. Namun, kebanyakan orang masih berhenti di kereta kambing atau kereta rusa. Oleh karena itu, Sang Buddha harus melalui dari awal lagi. Kota gaib, semuanya sudah terbiasa mengendarai kereta ini. Demikian menjalankannya. Berjalan menghadap arah kota gaib. Ada satu kota mustika. Ada satu guru pembimbing membawa semuanya jalan. Setelah menjalaninya, mereka melewati jalan yang kasar dan berbatu. Mereka mengungkapkan kepada guru pembimbing, sangat susah. Kelihatannya masih sangat jauh. Saya tidak ingin terus jalan maju ke depan. Seandainya kamu tidak terus maju ke depan, sangat disayangkan. Apalagi mau jalan kembali, sangat berbahaya. Namun semua orang merasa jalan yang harus ditempuh sangat sulit dan masih panjang. Harus menggunakan kebijaksanaan guru pembimbing untuk meyakinkan semua orang. Tetap harus maju. Lihat, tidak jauh ada sebuah kota. Itu adalah kota gaib. Setelah tiba di kota itu, kita akan bisa beristirahat. Ini membuat semua orang bersemangat dan terus jalan maju. Setelah keluar dari kota gaib, kita harus mulai ketahui bahwa harus benar-benar kerja keras. Kita seharusnya tahu bahwa kehidupan ini penuh dengan kesulitan. Kita harus waspada dengan sebab musabab. Ajaran Bodhisattva kendaraan besar terjun ke masyarakat. Ini baru benar-benar tuntas. Kita harus berlatih di dalam masyarakat jika mau melenyapkan kerisauan dan kebodohan. Dimulai dengan seperti Purna Maitriyani Putra, benar-benar keluar dan membangun tekad luhur serta ikrar agung. Tidak takut sulit. Inilah harapan mendasar Buddha. Mengungkapkan harapan mendasar Buddha, ada orang yang sangat paham bahwa Sang Buddha datang ke dunia ini demi menolong para makhluk. Tidak takut dengan kesulitan dan kesusahan, ingin bersumbangsi kepada para makhluk. Sang Buddha mulai memberi pelamaran, memberi peramalan sepanjang 2 bab berturut-turut, seperti telah ketemu pusaka dan juga telah memahami Dharma Buddha. Sang Buddha masih mau memberi peringatan. Seperti pada 3 tahapan sebelumnya, Sang Buddha telah membuat semua insan sangat memahami. Setelah itu kembali berkata kepada semua orang, Sutra Teratai adalah Dharma yang sempurna. Metode ajaran yang paling agung dan sempurna.
Demikianlah sepanjang perjalanan ini ditempuh pada masa lampau. Dan semuanya sudah memahami dharma ini dengan jelas. Mereka semua tahu harus menghargai dharma agung dari ajaran sempurna. Sutra teratai yang menakjubkan adalah Padma Loka, dunia bunga teratai, yang dimana mekar dan tumbuh di lumpur. Sama seperti yang terjadi di dalam dunia ini. Yang demikian ditempa. Bunga teratai yang hidup di tengah lumpur. Teratai dapat mekar dengan indah dikarenakan hidup di lumpur. Kolam lumpur dapat berubah menjadi indah karena adanya bunga teratai. Dikarenakan dunia memiliki bodhisattva, dikarenakan dunia memiliki insan yang baik dan hal-hal baik seperti ini. Inilah Dharma Buddha yang ada pada dunia. Untuk mencapai kebuddhaan, maka perlu ditempa di dunia dan bisa bersumbangsih untuk orang lain. Demikianlah datangnya tujuan utama dari Sang Buddha. Beliau berharap agar semua orang dapat paham bahwa kita semua memiliki sifat dari kebijaksanaannya Tathagata. Setiap orang memilikinya. Setiap orang memiliki sifat hakiki yang sedemikian adanya. Setiap orang dapat mencapai kebuddhaan. Selama kita selalu dalam kondisi bersungguh hati untuk membebaskan diri kita sendiri dari penderitaan dunia, ini membantu kita lagi untuk mengingat. Jadi, jika kita dapat memahami hal-hal ini secara menyeluruh, kita akan seperti Buddha Sakyamuni yang hanya menggunakan sentuhan jarinya. Seperti kita bagaimana menyalakan lampu sekarang. Tidak seperti dahulu kala. Saat kita harus menyalakan lampu minyak satu persatu. Sekarang tidak perlu lagi begitu. Sekarang kita hanya perlu menekan saklar saja. Saat kita menekan saklar itu, semuanya pun menyala. Prinsipnya sama. Saat membuka sebuah pintu juga sama. Dengan menyentuh sebuah tombol, kita bisa membuka pintu besi yang seberat apapun. Prinsipnya sama. Saat prinsip yang telah kita katakan dapat kita praktekkan, kita akan memahami secara menyeluruh. Memikirkan cara untuk membuka sebuah pintu besi dengan cara menekan sebuah tombol. Perlu berapa banyak orang yang merancang ini, meneliti dan mengembangkannya. Ketika ada listrik, harus ada kabel listrik yang terhubung ke sumber daya listrik. Saat semuanya sudah siap, kita hanya perlu menekan tombolnya dengan lembut untuk dapat bekerja. Prinsip yang sama, sehingga pintu stupa mustika pun ikut terbuka. Hal ini menandakan semua orang melihat Prabu Taratna. Begini sederhana, memahami ajaran kebenaran, mengintrospeksi diri. Inilah sifat dasar yang hakiki. Diri kita memahaminya dengan jelas. Semua orang memiliki sebuah sifat dasar yang hakiki. Semua orang memiliki stupa mustika. Semua orang berada di puncak gunung Nasar. Karena ajaran dari Sutra Teratai telah kita simpan ke dalam. Stupa mustika adalah agar membuat kita mau mendengarkan sutra, maka muncul dari dalam tanah. Artinya adalah kita sudah mendengar sutra, maka stupa mustika juga seharusnya muncul di dalam batin kita. Setelah muncul,
maka semua orang pun memiliki stupa mustika. Semua orang memiliki sebuah stupa mustika. Hanya karena kita semua sebatas mengetahuinya, belumlah mengerahkan usaha untuk memahaminya. Untuk mengerahkan usaha ini, Sang Buddha memberitahu kita, kalian telah memahami teori dari ajaran ini, juga telah selesai mempelajari. Tetapi kalian harus mulai menelitinya, harus terjun ke tengah masyarakat untuk merasakannya. Jika telah memahami usaha yang harus dikerahkan, kalian harus mulai menelitinya. Sama seperti penemuan listrik. Butuh berapa orang yang menelitinya? Listrik? Jika tidak ada listrik, maka kita pun sangat susah untuk hidup. Lihatlah, jika terjadi badai topan, jika aliran listrik terputus, hidup pun menjadi susah. Tidak ada listrik, tidak ada air, maka kita tidak bisa melakukan apa-apa. Sifat hakiki di dalam batin kita, kekurangan nilai kebenaran tersebut, dihubungkan dengan mau menyalakan api untuk memasak nasi. Sama sekali tidak bisa. Sekarang tidak bisa kekurangan listrik. Kadang kalian tidak melihat, di sekitar kita kan ada. Listrik ada di dalam kekosongan. Listrik ada di dalam hati dan pikiran kita. Melalui hasil riset, dia bisa memberikan kemudahan dalam kehidupan kita. Kekuatan gaib yang sangat besar. Pintu lift yang segitu besarnya, begitu jari tangan menekan, pintu lift langsung terbuka. Karena kita belum benar-benar melakukan riset, belum mempraktikkannya secara nyata, belum pernah menggabungkan kedua hal tersebut. Sebenarnya apa yang bisa disatukan? Bisa digabungkan? Gabungan dari Dharma ini menyelesaikan riset yang telah Anda lakukan. Dan segalanya telah ditempatkan dengan benar. Secara alami kemampuannya akan tersebar ke segala penjuru. Namun jika energi listriknya belum datang, artinya tidak responsif. Maksudnya adalah kalian belum melakukan riset. Kalian belum merangkai peralatan ini dengan benar. Ini adalah prinsip yang sama. Jadi, meskipun kita jelas setara dengan Buddha, meskipun demikian, kita masih sangat jauh darinya. Sang Buddha jauh di depan kita. Untuk kalpa sebanyak butiran debu dari waktu di masa lalu yang jauh. Beliau dari kehidupan demi kehidupan mengakumulasikan praktik benih sebab di antara orang-orang. Dengan demikian, beliau sekarang telah mencapai buah kebuddhaan. Namun, bagi kita baru saja memulai praktek benih sebab. Untuk praktek benih sebab ini, kita harus tanpa hentinya menapaki jalan bodhisattva. Jadi kita belum sampai pada tahap yang sangat responsif. Jadi, belum bisa menekan dengan jari tangan, sehingga pintu stupa belum terbuka. Kami masih belum sampai ke tempat itu, di mana kita bisa menyentuh stupa. Buddha di dalam batin kita masih jauh dengan stupa ini, dan juga jauh dari nilai-nilai kebenaran. Kita belum bisa menyentuhnya, jadi kita tidak bisa membukanya. Pintu stupa belum dibuka, Prabhutaratna belum tampak. Ada begitu banyak pusaka di dalamnya. Sifat hakiki kita yang demikian adanya
belum menampakkan diri. Mengumpulkan para Buddha belahan raga untuk datang, berkumpul memiliki maksud. Pertama, menunjukkan kalau persamuan agung dari ajaran sempurna ini telah menunjukkan ajaran sempurna dan memberikan verifikasi. Buddha Prabhutaratna memiliki keseluruhan raga yang selamanya menyimpan kebenaran. Stupa muncul dan mengeluarkan suara. Barulah dapat melihat Buddha semula. Sifat Buddha dalam diri setiap orang. Oleh karena itu, mengumpulkan para Buddha belahan raga untuk berkumpul. Dalam sutra, Buddha belahan raga telah berkumpul, yakni ingin memberitahukan semua orang. Setelah mendengarkan Dharma, apakah ada balik kembali? Apakah kalian mengingatnya? Para Buddha belahan raga datang satu persatu, berharap semua orang dapat mengingat kembali ajaran Dharma. Apakah telah meninggalkan rumah terbakar? Apakah telah meninggalkan kota gaib? Apakah telah mendapatkan mustika ini? 3 putaran pembabaran Dharma telah berlalu. Ini menunjukkan persamuan agung dari ajaran sempurna, telah menunjukkan ajaran sempurna dan memberikan verifikasi. Bagi Buddha Sakyamuni, Dharma yang dibabarkannya sudah mulai memasuki sutra teratai. Dia telah menyelesaikan 3 putaran pembabaran Dharma, bagian pokok dan bagian jejak. Kata-kata yang sesungguhnya harus diucapkan telah selesai diucapkannya. Semua orang seharusnya dapat menghayatinya. Oleh itu, Buddha Prabhutaratna memiliki keseluruhan raga. Kita semua seharusnya paham. Kita pada dasarnya memiliki sifat Buddha. Sifat hakiki tatata selamanya menyimpan kebenaran. Kita akan selalu memiliki sifat hakiki tatata. Buddha Prabhutaratna dan stupa selalu di dalam batin kita, merupakan sifat hakiki tatata yang tersimpan di dalam batin kita. Maka stupa muncul dan mengeluarkan suara. Barulah dapat melihat Buddha semula. Sekarang stupa telah muncul. Sungguh harus dimunculkan dari dalam batin kita. Memunculkan stupa ini dan kemudian mengeluarkan suara. Dengan demikian, stupa muncul dan mengeluarkan suara. Barulah dapat melihat Buddha semula. Barulah kita dapat melihat sifat Buddha dalam diri sendiri. Kemarin ada pelatihan calon komite kita pada tahun ini, tahun 2016. Pelatihan untuk kloter pertama di tahun ini. Mereka pulang ke Hualien dari Taipei untuk mencari sumber ajaran dan sekaligus ramah tamah penutupan acara. Sehari sebelumnya juga ada sekelompok besar orang, lebih dari 1.000 orang yang mengikuti ritual namaskara. Semua orang sedang dalam upaya bersemangat. Mendengar sharing dari mereka, telah mendapat cita rasa Dharma. Sekarang, ketika para insan suci berbicara, mereka selalu mengutip suasana hatinya saat mendengarkan Dharma, berpadu dengan kehidupan mereka sehari-hari. Telah secara bertahap dipraktikkan di dunia. Dharma juga sedang mengalir di dalam kehidupan manusia. Sungguh bersukacita melihat semua orang, terutama kemarin ketika mendengar acara penutupan, sedang sharing,
Semuanya adalah anak muda. Mereka juga ikut menghirup keharuman Dharma. Ceramah pagi. Hati setiap orang ada di dalam Dharma. Seolah-olah stupa sedang bermunculan. Benar-benar hakikat diri sebagai Buddha. Sifat Buddha ini, sifat Buddha dari hakikat diri juga mulai tergerakkan. Ini sangat sukacita. Melihat semua orang, mendengar suara hati semua orang, sama seperti stupa mengeluarkan suara. Ibarat setiap orang mulai mengeluarkan suara dari dalam hati tatata. Seperti sedang mulai mengeluarkan suara, mendengar sharing dari setiap orang, sungguh bersukacita. Jadi, mari hati sukacita ini dinamakan sukacita dalam Dharma. Sukacita mendengarkan Dharma. Karena para Buddha belahan raga sudah bermunculan, melengkapi prinsip kebenaran, satu persatu mulai bermunculan. Naskah sutra sebelumnya mengatakan demikian. Tebarkan bunga mustika ini di hadapan Buddha sebagai persembahan. Seraya berkata, Buddha Polan itu berharap stupa mustika ini bisa dibuka. Semua Buddha mengutus pengiring juga seperti demikian. Pada ketika itu, Buddha Sakyamuni melihat kalau semua Buddha belahan raga telah berkumpul, masing-masing duduk di atas singgasana singa. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Karena Dharma telah berkumpul, semua orang riang gembira, bersukacita, dengan tulus hati menyebarkan bunga sebagai persembahan, menunjukkan suasana yang penuh sukacita. Buddha Polan itu berharap stupa mustika ini dibuka, karena para utusan ini datang menyapa Sang Buddha, memberi persembahan dan menyebarkan bunga untuk Sang Buddha, menunjukkan semua Buddha belahan raga telah berkumpul. Harapan semua orang adalah untuk membuka pintu stupa mustika. Semua Buddha mengutus pengiring juga seperti demikian. Karena beginilah Dharma telah dikumpulkan terus, menunjukkan bahwa Buddha belahan raga telah kembali. Awalnya mengutus Bodhisattva. Bodhisattva sebagai pelayan untuk melengkapi tata kramanya. Pada ketika itu, Buddha Sakyamuni melihat kalau semua Buddha belahan raga telah berkumpul, jadi Dharma telah berkumpul semua. Masing-masing duduk di atas singgasana singa. Belahan raga Buddha telah tiba semua dan duduk di atas singgasana. Semua dipersilakan duduk. Jadi naskah sutra selanjutnya mulai mengatakan demikian. Mendengar kalau semua Buddha sama-sama ingin stupa mustika terbuka, segera bangkit dari singgasana dan melayang ke angkasa. Semua 4 kelompok murid berdiri dan mengatupkan kedua belah tangan dengan satu hati mengamati Buddha. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Ini menunjukkan bahwa sekarang Buddha Sakyamuni telah mendengarnya, mendengar apa yang diinginkan para Buddha. Sama-sama ingin stupa mustika terbuka, sehingga dengan segera bangkit dari singgasananya dan masuk ke angkasa. Keempat kelompok murid semuanya sangat hormat. Semuanya berdiri dan bersikap anjali, fokus memperhatikan bagaimana Buddha membuka pintu stupa mustika. Stupa berada di angkasa. Sakyamuni juga berdiam di angkasa. Terlihat kalau semua Buddha pada akhirnya kembali pada kekosongan. Ini menunjukkan nilai-nilai kebenaran. Stupa-stupa berkumpul keluar dari tanah dan melayang di udara.
Jika Buddha ingin membuka pintu stupa, juga sama halnya, harus bangkit dan melayang ke udara. Ini juga menandakan bahwa sifat hakiki Tathagata Buddha Sakyamuni telah bersatu dengan langit. Stupa telah melampaui 5 kendaraan, maka ini adalah buah kebudaan. Segala hal telah sempurna. Buah kebudaan telah matang, sehingga Buddha Sakyamuni yang telah mencapai kebudaan juga berdiam di angkasa. Ini menunjukkan bahwa Buddha Sakyamuni dengan kita para makhluk, Sang Buddha masih melampaui kita. Maka terlihat kalau semua orang pada akhirnya kembali pada kekosongan. Kita dapat mengerti, kita melihat sendiri, refleksi terhadap diri sendiri. Sejak kita mendapat Dharma, kita mengetahui semua hal, akhirnya kembali pada kekosongan. Mengerti bahwa 3 aspek dan 4 fase. Kita telah mengerti semua ini, 3 aspek dan 4 fase. Semua orang mengerti, maka kembali pada kekosongan. Stupa terbuka melambangkan membuka ajaran sementara. Melihat Buddha melambangkan menampakkan atribut sejati, membuka kunci dari pintu stupa, melambangkan, melenyapkan rintangan dari kemelekatan pada jejak. Membuka stupa melambangkan membuka ajaran sementara. Melihat Buddha melambangkan menampakkan atribut sejati. Ini berarti menampakkan prinsip kebenaran. Melalui persoalan, perpaduan yang harmonis antara persoalan dan prinsip kebenaran, membuka kunci dari pintu stupa. Ini berarti pintu stupa telah terbuka. Juga berarti melenyapkan rintangan dari kemelekatan pada jejak. Kemelekatan yang merintangi pikiran umat awam juga akan dilenyapkan. Noda batin dan ketidaktahuan akan dilenyapkan. Ketika noda batin telah lenyap, pintu hanya harus dibuka dengan perlahan saja. Tidak perlu didorong, hanya disentuh dengan pelan saja. Maka pintu itu akan terbuka sendirinya. Inilah alasannya mengapa setiap dari kita harus menyadari sifat hakiki dalam diri kita. Jadi kita haruslah bersungguh hati. Tulisan ini harus disadari sepenuh hati. Mendengar kalau semua Buddha sama-sama ingin stupa mustika terbuka, mendengar kalau seharapan dari semua Buddha adalah sama, stupa mustika terbuka melambangkan membuka ajaran sementara. Melihat Buddha melambangkan menampakkan atribut sejati, mendengar kalau semua Buddha sama-sama ingin stupa mustika terbuka. Seperti harapan Buddha juga merupakan harapan semua orang, harus mulai memenuhi keinginan semua orang. Sehingga stupa mustika terbuka, membuka atribut sejati, melambangkan ajaran kebenaran, telah didengar oleh setiap orang dan telah diserap ke dalam batin. Segera bangkit dari singgasana dan melayang ke angkasa. Karena ingin membuka stupa, sedangkan stupa adalah tinggi dan menakjubkan. Kalau tidak naik ke angkasa, bagaimana dapat mencapainya? Makanya bangkit dan melayang ke angkasa. Segera bangkit dari singgasana dan melayang ke angkasa. Ini adalah sebuah perumpamaan. Dikatakan ingin membuka stupa, seberapa tinggi stupa itu? Kalau semuanya masih ingat, tingginya
500 yojana yang melampaui 5 kendaraan. Jadi tingginya menakjubkan. Kalau tidak naik ke angkasa, bagaimana dapat mencapainya? Kalau Buddha tidak naik ke angkasa, bagaimana bisa membuka pintu stupa? Ini menandakan bahwa Buddha telah mencapai kebudaan. Karena itu, Buddha bisa datang ke dunia demi satu sebab dan kondisi yang agung untuk mengajarkan Dharma kepada para makhluk. Sama prinsipnya, stupa Buddha sendiri sudah melampaui segalanya. Pintu stupanya sudah terbuka sejak awal. Buddha telah naik ke angkasa, sekarang berwujud sebagai Buddha. Sebagai Buddha Sakyamuni di alam manusia, demi membimbing para makhluk. Tandanya Buddha telah melampaui dunia. Inilah mengapa Buddha naik ke angkasa. Tandanya bahwa antara Buddha dan makhluk awam masih berada di bumi dan memandang Buddha di angkasa. Ketika Buddha mulai naik ke angkasa, 4 kelompok murid harus melihat ke atas untuk memperhatikan Buddha, untuk melihat Buddha. Ini dikarenakan Buddha Sakyamuni sudah mulai membuka pintu stupa, makanya bangkit dan melayang ke angkasa. Stupa berada di angkasa. Sakyamuni juga berdiam di angkasa. Membabarkan kekosongan adalah tentang kekosongan dari keberadaan. Karena itu, tidak merintangi keberadaan. Membicarakan keberadaan adalah berarti kekosongan. Makanya tidak merintangi kekosongan. Kekosongan dan keberadaan saling melebur dengan selaras. Tanpa rintangan diumpamakan dengan berdiam di angkasa tanpa rintangan. Sutra berada di angkasa. Buddha Sakyamuni adalah demikian. Setingkat dengan stupa di angkasa. Barulah kita membuka pintu stupa. Ini menunjukkan Sang Buddha sudah mencapai kekosongan sejati dan keberadaan yang menakjubkan. Kemudian datang lagi ke dunia. Membabarkan kekosongan adalah tentang kekosongan dari keberadaan. Menjelaskan kepada kita tentang kekosongan. Segala fenomena adalah kosong. Di dunia begitu banyak penderitaan untuk membantu kita mengerti secara perlahan-lahan, menarik perhatian kita. 12 tahun dengan sutra agama, 8 tahun dengan Vaipulya, 22 tahun dengan prasna. Coba pikirkan berapa lama waktunya. Lebih dari 20 tahun membicarakan kekosongan. Namun kosong adalah tentang kekosongan dari keberadaan. Makanya tidak merintangi keberadaan. Berhubung membicarakan tentang kekosongan di mana adalah kekosongan dari keberadaan, maka dapat dikatakan kekosongan tidak merintangi keberadaan. Membicarakan keberadaan adalah berarti kekosongan, makanya tidak merintangi kekosongan. Kekosongan terjadi perpaduan. Terjadilah yang disebut dalam kekosongan terdapat keberadaan yang menakjubkan. Maka kekosongan dan keberadaan saling melebur. Itulah selaras tanpa rintangan. Kekosongan dan keberadaan saling melebur sehingga selaras tanpa rintangan. Maka ini sebagai perumpamaan untuk berdiam di angkasa tanpa rintangan. Kita dapat memahami, tidak perlu berhitungan di dunia ini. Semua akan kembali pada kekosongan pada akhirnya. Terbentuk, bertahan, rusak, dan musnah. Tidak perlu berhitungan terhadap apapun.
Materi di dunia pada akhirnya akan kembali seperti ini. Menjadi orang, tubuh ini menggenggam waktu. Jika tidak, kelahiran tua dan sakit pada akhirnya juga mati. Jadi untuk apa berhitungan? Genggam dengan baik niat pikiran kita. Jika tidak, pikiran kita akan muncul, bertahan, berubah, dan lenyap. Inilah aspek pikiran kita. Maka dari itu kita melatih diri, yaitu perlu hidup dalam keberadaan yang menakjubkan, yaitu sifat hakiki kita, menjaga sifat hakiki kita yang demikian adanya. Ini adalah keberadaan yang menakjubkan. Sifat hakiki tatata dapat menanggapi segala dharma di dunia tanpa terikat. Ini adalah keberadaan yang menakjubkan, yaitu kekosongan. Kekosongan adalah keberadaan yang menakjubkan. Oleh karena itu, kita harus mengerti dengan sangat jelas. Para Buddha berkumpul bersama dan sama-sama ingin membukanya, menunjukkan kalau para Buddha dari 10 penjuru tiada satu pun yang tidak ingin menampakkan tubuh Dharma yang murni yang semula ada di dalam batin dari Tathagata Garbha. Ini sebabnya Sakyamuni terlebih dahulu menampakkan fenomena berdiam di angkasa, guna menunjukkan makna ajaran dari jalan tengah, tidak melekat pada kekosongan dan tidak bias pada keberadaan. Itulah jalan tengah. Jadi para Buddha berkumpul bersama dan sama-sama ingin membukanya. Semua orang memiliki keinginan yang sama, yaitu membuka pintu stupa. Menunjukkan bahwa para Buddha dari 10 penjuru tiada satu pun yang tidak ingin menampakkan di dalam batin dari Tata Garbha. Jika ada niat membuka pintu, berarti setiap orang telah mendengarkan Dharma. Tathagata telah tersimpan di dalam hati. Tathagata adalah Dharma, seperti Dharma hidup di dalam batin. Maka dari itu, menampakkan tubuh Dharma yang murni yang semula ada. Kita setiap orang memiliki Dharma yang murni seperti ini. Tubuh Dharma, setiap orang memiliki sifat hakiki. Jadi karena Buddha Sakyamuni terlebih dahulu menampakkan fenomena berdiam di angkasa, terlebih dahulu mulai menampakkan fenomena berdiam di angkasa, karena stupa berdiam di angkasa, sehingga Buddha Sakyamuni menampakkan fenomena berdiam di angkasa. Ini menunjukkan maka ajaran dari jalan tengah ingin membuka pintu stupa. Beliau menampakkan fenomena berdiam di angkasa. Ini adalah menunjukkan jalan tengah, bukan hanya senantiasa di dunia, tetapi harus melampaui dunia. Namun, Buddha masih tidak meninggalkan dunia. Beliau mengajar jalan mencapai kebudaan, jadi tidak melekat pada kekosongan dan tidak bias pada keberadaan. Ini menunjukkan jalan tengah. Ajaran Buddha terhadap kita berharap kita melenyapkan segala kerisauan. Namun, kita jelas-jelas berada di dunia. Wujud permasalahan duniawi adalah sangat jelas. Masih ada konflik. Namun, Buddha tidak bias pada keberadaan. Hal-hal ini, permasalahan duniawi, semuanya kembali pada kekosongan. Jadi, tidak bias pada keberadaan. Juga tidak melekat pada kekosongan. Namun, meskipun setiap orang adalah demikian, namun dia tetap menggunakan Dharma. Harus menggunakan Dharma untuk menyelesaikannya. Untuk menyelesaikan konflik di antara kita manusia. Jadi ini adalah yang harus kita pahami di dunia. Jadi itulah jalan tengah. Menginginkan kita tidak cenderung pada keberadaan, yakni melenyapkan kegelapan batin. Setelah kita melenyapkan kegelapan batin, kita akan memahami bahwa segala sesuatu adalah
kosong. Namun, kita tidak bisa melekat pada kekosongan. Kita tidak akan merasa perlu melakukan apapun. Jadi, kita harus benar-benar giat dan tekun. Harus kembali terjun ke tengah orang banyak. Tidak boleh melepaskan keberadaan. Karena melepaskan keberadaan seperti melekat pada kekosongan. Sehingga tidak boleh melepaskan keberadaan. Juga tidak boleh melekat pada kekosongan. Jadi tidak melekat pada kekosongan dan bias pada keberadaan. Inilah disebut jalan tengah. Kita bersumbangsi, harus bersumbangsi. Namun kita bersumbangsi yang tanpa pamrih, yakni kekosongan dari 3 aspek dalam berdana. Jadi, semua 4 kelompok murid berdiri dan mengatupkan kedua belah tangan. Dengan satu hati mengamati Buddha. Seluruh 4 kelompok murid yang hadir saat itu melihat Buddha meninggalkan singgasana. Semuanya berdiri, mengatupkan kedua belah tangan dan menatap dengan hormat pada Buddha. Buddha telah berada di angkasa. 4 kelompok murid, biksu, biksuni, upasaka, upasika harus segera berdiri, menunjukkan etika kita masih di bumi. Jadi kita harus berdiri dan beranjali. Satu hati mengamati Buddha. Hanya mengadah dan mengamati Buddha di angkasa. Jadi seluruh 4 kelompok murid yang hadir saat itu melihat Buddha meninggalkan singgasana. Jadi semua orang berdiri. Ini menunjukkan hati yang penuh dengan rasa hormat, beranjali, mengatupkan kedua belah tangan. Menunjukkan bahwa kita masih tinggal di bumi, bersungguh hati untuk memahami. Kehidupan manusia semuanya bukan adalah kosong. Tetapi jelas-jelas di dunia manusia itu ada. Ada di dunia manusia membuat kita risau. Kerisauan dunia manusia benar-benar membuat penderitaan kita tak tertahankan. Jadi kita harus benar-benar memahaminya. Jadi naskah sutra selanjutnya. Dari itu, Buddha Sakyamuni lalu menggunakan jari kanannya untuk membuka pintu dari stupa 7 mustika, memunculkan suara keras, seakan palang pengunci dari gerbang kota besar sedang dibuka. Sutra Teratai bab 11, kemunculan stupa mustika. Adalah demikian. Pintu seperti ini telah terbuka. Pada stupa mustika, pintu dari stupa 7 mustika mulai terbuka, membuka gerbang kota besar. Jadi, jari kanan menunjukkan arti menuruti kehendak. Sang Buddha datang ke dunia menuruti kehendak para makhluk. Artinya, akumulasi dari kehidupan ke kehidupan Buddha mempraktikkan jalan Bodhisattva. Bodhisattva yaitu harus menuruti kehendak para Buddha, membabarkan bermacam-macam dharma, menggunakan metode mudah dan terampil, menuruti kehendak dari para makhluk dalam memberikan pengajaran, membuat kita dapat memahami para makhluk di dalam kerumunan memiliki begitu banyak kerisauan. Mempraktikkan jalan Bodhisattva harus menuruti kehendak para makhluk. Para makhluk memiliki kerisauan apapun. Bodhisattva menyesuaikan dengan kebutuhan para makhluk untuk bersumbangsi. Setelah bersumbangsi, harus memberikan pengajaran dari awal lagi, supaya para makhluk membangkitkan keyakinan dan kebahagiaan dalam hati mereka. Para makhluk dapat menerima dan bersukacita. Dari itu, Buddha Sakyamuni lalu menggunakan jari kanannya untuk membuka pintu dari stupa 7 mustika, menggunakan jari kanan,
merujuk pada kebijaksanaan sementara. Jari kanan artinya menuruti kehendak, ibarat para bodhisattva yang menuruti kehendak dari para makhluk dalam membabarkan dharma. Terlebih dahulu menggunakan metode mudah dan terampil, menuruti kehendak dari para makhluk dalam memberikan pengajaran, supaya para makhluk membangkitkan keyakinan dan kebahagiaan dalam hati mereka. Selanjutnya menjelaskan secara tersendiri dan makna dari doktrin ajaran yang sangat mendalam dari Tathagata, supaya mudah dimengerti dan dimasuki, serta dapat memperoleh manfaat besar. Inilah yang dinamakan menuruti dengan metode mudah dan terampil. Selanjutnya menjelaskan secara tersendiri akan makna dari doktrin ajaran yang sangat mendalam dari Tathagata, mengutamakan kebutuhannya, kemudian dengan makna ajaran yang sangat mendalam dan menuntunnya. Inilah menjelaskan secara tersendiri supaya mudah dimengerti dan dimasuki. Seperti kemarin mendengar kesan mereka saat penutupan acara. Sebagian orang karena jalinan jodoh apa masuk ke pintu Ciji. Mendengar ajaran bagaimana dapat membuat pikiran terbuka. Yang kemarin dengar juga sangat berlimpah. Mendengarkan banyak orang menyesuaikan kebutuhan para makhluk. Bagaimana membimbing mereka. Mereka menerima, masuk ke Ciji, menerima ajaran Buddha. Ini merupakan keuntungan terbesar. Keuntungan terbesar untuk para makhluk. Ini dinamakan terlebih dahulu menggunakan metode mudah dan terampil, menuruti kehendak dari para makhluk dalam memberikan pengajaran. Memunculkan suara keras seakan palang pengunci dari gerbang kota besar sedang dibuka. Buddha membuka pintu stupa dan menimbulkan suara keras, seperti terbukanya palang pintu gerbang dari kota besar. Dharma menakjubkan yang membuka ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati adalah langka untuk didengarkan oleh para praktisi dua kendaraan. Makanya disebut memunculkan suara keras, menghapus segala kemelekatan. Makanya disebut seakan palang pengunci. Mencakup semua kapasitas dan membimbing kembali pada kendaraan tunggal, makanya disebut gerbang kota besar sedang dibuka. Sehingga memunculkan suara keras seakan palang pengunci dari gerbang kota besar sedang dibuka. Untuk membuka sangat mudah, dengan satu jari sudah bisa membuka. Sehingga Buddha membuka pintu stupa dan menimbulkan suara keras. Mulai menimbulkan suara keras untuk membabarkan dharma. Karena pintu stupa terbuka, suara harus dimunculkan. Sehingga dharma menakjubkan yang membuka ajaran sementara untuk menunjukkan ajaran sejati, yaitu ajaran yang ingin didengar oleh dua kendaraan yang sulit terdengar. Dua kendaraan semuanya dapat dipahami. Ini seperti orang dengan ajaran dua kendaraan. Mendengarkan ajaran kendaraan besar telah menghapus segala kemelekatan, sehingga seperti membuka pintu, seakan palang pengunci, yaitu terkunci. Palang harus dibuka, pintu yang terkunci sekarang telah dibuka, mencakup semua kapasitas. Ajaran sementara dengan pengajaran sementara membuat dia kembali pada ajaran kendaraan tunggal, sehingga dinamakan gerbang kota besar sedang dibuka. Palang adalah kayu mendatar untuk menahan pintu. Pengunci adalah kunci. Merujuk pada menghapus rintangan dari kemelekatan pada jejak, dipergunakan secara luas untuk mengungkapkan yang pokok. Membangkitkan tekad dan ikrar
Jika kita memiliki niat dan ikrar, tidak takut pintu tidak bisa terbuka. Asalkan kita benar-benar menerima dan menegakkan seperti yang diajarkan. Ajaran demikian mengatakan, kita demikian mendengarkan. Pintu batin kita seringkali tertutup, tidak hanya tertutup, menggunakan sebuah kayu untuk dipalang, mengunci dengan ketat. Kita sekarang telah paham, mulai melonggarkan kunci. Kunci pintu dilonggarkan, maka akan terbuka, menandakan kemelekatan kita. Kita semua melekat, mengunci pintu batin kita, memalang pintu batin kita. Terhadap batin mengatakan terkunci, terhadap luar mengatakan untuk membuka harus membuka kunci. Bagaimana kita ada cara bisa membuka pintu ini? Pagoda ini, pintu dari pagoda berharga. Bagaimana terbuka? Tentu saja harus menghapus kegelapan batin dan kemelekatan dalam batin. Maka kita dapat membuka pintu pagoda. Yang paling penting, bergantung pada bagaimana kita berupaya melatih diri. Harus senantiasa lebih bersungguh hati.